Belajar setia seperti Hosea di zaman ini. Adanya kesetiaan lebih dahulu mengandaikan adanya janji. Janji kita ucapkan selama sebagai umat beriman setidaknya 2 kali, saat dibaptis dan perkawinan. Atau jika tidak menikah, janji imamat atau yang lain. Sedang bila menjadi biarawan-biarawati bisa berkali-kali, dari kaul pertama sampai kaul kekal. Pada saat dibaptis misalnya kita ditanya, apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Jawab, ya, kami menolak. Lihat puji syukur nomor 97. Atau dalam upacara perkawinan, imam bertanya, bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri atau suami saudara sepanjang hidup? Mempelai menjawab, ya, saya bersedia. Lihat puji syukur nomor 112. Jawaban kita amat singkat, hanya 3 kata. Tak banyak makan waktu, mungkin tak sampai 1 detik. Bahkan ada yang menjawab dengan entengnya, sehingga pertanyaan belum selesai pun sudah tergesa-gesa dijawab. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, disadarikah jawabannya? Bahkan dalam kenyataan menjalankannya sedemikian panjang, bahwa sepanjang hidup dimengertikah bahwa di dalam menjalaninya bisa jadi begitu sulit. Untuk dapat setia pada saat untung, sehat, dan suka pastilah gampang. Tetapi sanggupkah kita tetap setia bila kenyataan yang terjadi sebaliknya? Padahal pada saat itulah janji-janji itu diuji. Bagaimana mutu janji itu? Janji setia apa janji gombal? Karenanya bicara masalah janji bukan soal suka dan duka, melainkan kesanggupan, kemauan, dan kesediaan. Di sana termuat makna pantang menyerah. Tidak ada istilah keberatan atau dalam bahasa Injil menoleh ke belakang. Lukas bab 9 ayat 62. Pembajak menurut Rasul Paulus membajak dalam pengharapan. 1 Korintus bab 9 ayat 10. Dan dengan demikian kita harus mengarahkan pandangannya ke depan. Atau menurut perumpamaan Yesus, mau mendirikan menara harus duduk dulu membuat anggaran biayanya. Atau pergi berperang harus menghitung dulu kekuatan lawan. Lukas bab 14 ayat 28 sampai 32. Pada saat duduk dulu itulah kita menjalani persiapan. Bila ingin menjadi Katolik, kita hanya masa katekumen saja singkat. Apakah kita sudah persiapan dengan baik? Jika Anda menikah, kita menjalani masa pacaran dengan segala persiapannya. Apakah hanya sebentar? Nabi Hosea adalah nabi yang tidak melalaikan tugasnya meskipun berat. Ia mengutamakan panggilannya untuk menjadi juru bicara Allah
daripada mencari kesenangannya sendiri. Ia sosok yang menghadirkan kesetiaan Yahweh sendiri pada umatnya Israel, sehingga ia sanggup menuruti perintah Yahweh untuk menikah dengan Gomer binti Diblaim, si pelacur itu. Ia tetap setia mencarinya meskipun Gomer pergi meninggalkannya karena tidak setia. Di cerita itu, ketidaksetiaan dibalas dengan kesetiaan dan bukan dengan balas dendam. Untuk dapat tetap setia kepada orang yang setia, rasa-rasanya tidak akan begitu sulit. Karena di situ berlaku falsafah dagang, yaitu korelasi yang saling menguntungkan. Tetapi untuk dapat setia terhadap orang yang ingkar janji, kiranya bukanlah jenis kesetiaan yang sembarangan. Inilah jenis kesetiaan sejati, kesetiaan ilahi, kesetiaan yang dipihaki oleh Nabi Hosea, yaitu kesetiaan Allah sendiri. Maka tidak salah lagi, Hosea adalah nabi pendekar kesetiaan. Dan pesan ini amat aktual di zaman ini. Betapa mudahnya manusia zaman ini menyeleweng dengan menginjak-injak yang diucapkannya sendiri. Waktu yang menjawab semuanya, bahwa warta berita tentang penyelewengan ini di banyak bidang dalam aneka bentuk dan dengan beragam cara memenuhi media cetak dan media elektronik kita. Jabatan, kedudukan, profesi, pangkat, tugas, tanggung jawab begitu saja dijual menjadi barang dagangan yang laris. Jikalau berlaku demikian, bukankah orang tak berbeda dengan bangsa Israel yang menyembah dewa Baal? Materialisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme adalah Baal-Baal modern. Kita yang berlaku demikian bagai Gomer-Gomer pada zaman sekarang, menjadi pelacur politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. Dalam janji-janji kita hanya bisa menjawab, namun tak sanggup menanggung. Kita sering menjadi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Lalu sumpah-sumpah jabatan rasa-rasanya seperti sandiwara belaka. Maka dari itu janganlah kita bicara soal pengabdian dan kesetiaan, manakala kita masih saja dengan mudah dan enaknya meninggalkan tugas kewajiban dan tanggung jawab kita. Karena itu semuanya berprasyarat kesetiaan. Kesetiaan berarti sekarang saat janji itu diucapkan sampai selama-lamanya. Lalu amin. Bila sudah amin, yang dimaksud sudah selesai tugas atau mati, maka baru istirahat, sudah sempurna waktu, dan kita setia. Hosea menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Semoga banyak orang semakin dapat meneladani kesetiaan yang diwujudkan oleh Hosea, yaitu kesetiaan sejati, kesetiaan ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin.